رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا benar nggak? Ruya diriwayatkan. Waalaikumsalam. Oh, iPad dipakai? Dipakai. Buat ngaji? Iya. Ruya diriwayatkan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Radhiya semoga meridhoi Allah siapa Allah anhu kepada Abu Hurairah. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, baik. Belum tak? Tegur, Pak. Anin Nabi. Sallallahu. Anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhidah. Anna rajulan bahwasanya seorang lelaki. Anna rajulan bahwasanya seorang lelaki lam ya'mal adalah tidak pernah mengamalkan siapa rajul. Lam ya'mal adalah tidak pernah mengamalkan siapa rajul khairan kepada kebaikan. Khairan kepada kebaikan. Pada pandi ya. Qattu sekalipun. Apa setakutnya qattu itu? Gak ada. Kalau makna Jawa ada artinya. Ngelumi. Qattu dengan sama sekali. Qattu dengan sama sekali. Illa tauhidah kecuali hanya tauhid. Artinya mengakui Allah sebagai Tuhan. Illa tauhidah kecuali tauhid, mengakui Allah sebagai Tuhan. Falamma hadarahul mautu qala li ahlihi. Falamma hadara kemudian ketika hadir. Falamma hadara kemudian ketika hadir kepada rajul al mautu apa mati. Qala berkata rajul li ahlihi kepada keluarganya rajul, idza anamitu fa ahrikuni bin nari hatta tad'uni ramatan. Idza ana ketika bermula saya. Idza ana ketika bermula saya. Idza ana ketika bermula saya. Mintu adalah meninggal siapa saya. Mintu adalah meninggal siapa saya. Fa ahrikuni bin nari. Fa ahriku maka membakarlah siapa kalian semua. Fa'ahriku maka membakarlah siapa kalian semua ni kepadaku binari menggunakan api. Binari menggunakan api. Hatta tada'uni sehingga meninggalkan siapa kalian semua. Hatta tada'uni sehingga meninggalkan siapa kalian semua ni kepadaku Ramadan dalam keadaan berupa debu. Ramadan dalam keadaan berupa debu. Cepetan ya? Enggak. Summa daruni fil bahri. Summa daru kemudian membuanglah kamu. Summa daru kemudian membuanglah kamu ni kepadaku fil bahri di dalam lautan. Fil bahri di dalam lautan. Fi yaumirihin di dalam
hari yang anginnya kencang. Fi yaumirihin, di hari yang berangin kencang. Di dalam hari atau di hari yang berangin kencang. Anginnya tuh keadaan kencang itu, menghembus kencang. Fafa'alu, kemudian melaksanakan siapa ahluhu. Fafa'alu, kemudian melaksanakan siapa ahluhu. Fa'idan huwa fi qabdatillahi. Idan itu gimana? Ini harokatnya idan, bukan idan. Fa'idan amin. Fa'idan maka ketika fa'alu. Fa'idan maka ketika fa'alu. Huwa bermula rojul. Huwa bermula rojul fi qabdatillahi adalah di dalam genggaman Allah, artinya di hadapan Allah. Fi qabdatillahi adalah di hadapan Allah. Ta'ala maha luhur siapa Allah? Ta'ala maha luhur siapa Allah? Qala bertanya Allahu siapa Allah? Qala bertanya Allahu siapa Allah? Ma hamalaka ala ma fa'alta. Ma bermula apa? Ma bermula apa? Hamala adalah mendorong. Ma bermula apa? Hamala adalah mendorong ka kepadamu. Ka kepadamu alama atas sesuatu fa'alta yang kamu lakukan. Fa'alta yang kamu lakukan. Qala menjawab siapa rojul? Qala menjawab siapa rojul? Makhofatuka. Makhofatuka adalah karena takut kepadamu. Makhofatuka adalah karena takut kepadamu. Mengira-ngirakan tata yang dibuang. Faghfara lahu biha. Faghfara kemudian mengampuni siapa Allah. Faghfara kemudian mengampuni siapa Allah. Lahu kepada rajul. Lahu kepada rajul. Biha sebab sebelumnya banyak sih rujuknya. Biha sebab idza anamitu fa akhriquni bin nari. Biha sebab idza anamitu fa akhriquni bin nari. Atau makhofatuka aja ya. Terserah. Biha sebab makhofatuka yang rujuknya yang paling pendek aja yang sebelumnya pas itu. Biha sebab makhofatuka. Bahwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhidan. Bahwa dan bermula rajul. Lam ya'mal adalah tidak pernah melakukan siapa rajul. Bahwa dan bermula rajul. Lam ya'mal adalah tidak pernah melakukan siapa rajul khairan kepada kebaikan. Khairun kepada kebaikan. Qattu sama sekali. Qattu sama sekali. Illa tauhida harokati. Illa tauhida kecuali tauhid atau mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi malam ini kayaknya lebih banyak bacanya. Dengan soalnya ini sudah berapa hari ya? Baru 2 hari ya? Baru 2 hari tapi ya kayaknya bacanya dikit-dikit gitu dari kemarin. Jadi ini membahas al-hadis susah nih. Hadis meneruskan hadis kemarin malam yang hadis kedua, bahwasanya orang fasik yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala
itu lebih dekat kedudukannya kepada Allah daripada seorang ahli ibadah tapi menjadikan orang lain putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada seorang lelaki fasik, dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali kecuali hanya menyembah Allah. Jadi Islamnya itu boleh dikatakan Islam KTP. Secara KTP dia Islam, tapi secara perilaku dia kayak tidak Islam gitu, tidak mencerminkan agama Islam. Tapi dia tetap Islam karena dia meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kalian tahu bab tauhid, pelajaran tauhid, pendapat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya kemudian ketika dia mati, dia berpesan kepada keluarganya. Ketika orang tersebut mati, tidak mati, dia berpesan kepada keluarganya. Nanti pesannya gini, nanti ketika aku mati, bakar mayatku, kemudian kumpulkan debuku, kemudian buanglah di sungai atau di laut ketika angin dalam keadaan bertiup kencang. Artinya orang ini ingin supaya jejak kematiannya itu dibuang, dihilangkan gitu. Jangan sampai dikubur utuh. Yang pertama tadi dibakar, kemudian setelah dibakar debunya dikumpulkan, kemudian suruh dibuang di laut pada saat angin bertiup kencang. Kemudian ketika dia di alam kubur bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu berpesan seperti itu kepada keluargamu? Apa yang mendorongmu melakukan itu semua?" Si Rajul menjawab, "Aku melakukan itu semua karena takut kepadamu ya Allah. Aku takut bertemu denganmu. Belum siap aku, karena aku tidak memiliki amal. Aku sadar diri aku tidak punya amal, sehingga aku berpesan kepada keluargaku supaya melakukan itu semua karena saking takutnya kepadamu ya Allah." Lalu karena alasan itu Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Dan diceritakan bahwasanya dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali kecuali hanya iman saja di hatinya. Iman, rasa iman di hatinya, mengakui tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya gimana ya? Saya juga punya teman di rumah itu. Umurnya seusia saya. Tapi dia sudah sering keluar kota, sudah mengakui semua kayak perbuatannya sama saya, cerita itu bahwa di kota itu merubah segalanya. Pas masih kecilnya ikut ngaji sama saya, ngaji Quran itu satu musola sama saya. Lalu kemudian dia lulus SMP langsung keluar kota, dia bekerja. Nah di kota itu merubah segala kehidupannya. Di kota kan keras kan, banyak pergaulan yang liar ya. Di kota dia udah pernah membunuh orang. Iya, soalnya dia di kota itu tawuran. Pas tawuran, bawa apa? Linggis ya sih? Besi yang panjang padat itu. Nah itu dia pukul orang sampai orangnya mati. Dia cerita sama saya bahwa dia di kota itu merubah segalanya. Dia mabuk, dia pokoknya udah terjerumus ke dalam, udah terlalu dalam dia. Dan dia cerita, dia pengen taubat gitu. Cerita kepada saya, apakah masih ada potensi taubat gitu? Nah saya katakan masih ada. Selama kamu belum mati itu taubat masih dibuka. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha itu artinya taubat yang benar-benar taubat, tidak mengulangi dosa itu kembali. Dengan cara yang pertama, azam. Yang pertama adalah berhenti melakukan dosa, sudah diberhentikan. Kemudian yang kedua, niat untuk tidak kembali lagi menuju dosa yang pernah dilakukan. Niat yang kuat, tidak kembali lagi menuju dosa. Kemudian menyesali dosanya sedalam-dalamnya, menyesal.
Nah, ketika orang itu hampir mati, terkadang orang yang sakaratul maut semasa hidupnya itu yang semisal fasik ya, orang-orang yang sering melakukan dosa di masa hampir matinya, pada saat hampir sakaratul maut itu mereka sulit kayak diajak ditalkin mengucapkan syahadat itu sulit kadang. Ya karena terbelenggu dosa-dosanya. Nah ketika itu sebelum sakaratul maut kita ceritakan kepada dia, kita aram-aram, kita tenangkan hatinya, kita ceritakan kepadanya tentang kebesaran ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya masih ada potensi yang berat, masih ada. Jangan pernah kita langsung mengatakan kamu gak diampuni, gak parah kamu. Wala hadza hikayatun. Panas gak sih? Kayak panas sih. Dinginnya lagi hasilnya. Kenapa gak? Kan tadi harus 5 Ustaz. Hah? Udah 5 saja. Enggak, tadi harusnya 5 Ustaz, bukan. Bisa kurang lagi kan ini? Bisa didinginin lagi kan? Apaan? Tadi yang 5 menurutnya Ustaz. Menurutnya Ustaz bukan sih? Oh tadi. Iya itu seharusnya imam saya ya kan. Tapi karena Pak Apandi itu nanti tanggal 7 atau tanggal 6 ya, beliau ada mengimami di masjid lain, sehingga gantian gitu kita tukeran. Lama banget sumpah. Ya aku juga gak sabar. Langsung gak sabar aku gak. Pengen coba ikut 8 rakaat aja lu tadi. Ya enggak apa-apa. Ustaz mah enggak apa-apa sih. Besok kayaknya siapa? Pak Beaki ya? Pak Beaki cepet, Pak Beaki cepet. Terus serunya Pak Rudi. Apa? Apa enggak? Apa Pak Rudi lama ya? Lama berarti sudah bersiapan dengan enggak ikut. Mending terawih sendiri sih, kalau lama itu gini ya, penting aja deh. Kalau kalian ikut terawih lama tapi gak khusyuk, karena di hati kalian pasti ada sunnah gak enak ya. Tapi kalau kalian sendirian gak jamaah, terus milih yang mana bandingannya? Kata-kata Imam Ghazali, antara jamaah yang tidak khusyuk dengan sholat sendiri khusyuk, lebih memilih sholat sendiri khusyuk. Kata beliau Imam Ghazali. Tapi kalian nggak bisa, soalnya kalian harus taat peraturan pondok kan, jamaah terawih. Kalau saya terserah saya, bebas. Oh baru berarti lama ya? Paling cepat kayaknya saya di sini. Saya terawih itu 15 menit lebih sedikit. Wala hadza hikayatun. Ini ceritanya panjang. Gimana ya? Enaknya ini dibaca apa? Wala hadza hikayatun. Wala hadza hikayatun. Wala hadza dan
atas hadis ini, dan atas hadis ini, hikayatun bermula ada cerita, hikayatun bermula ada cerita, hikayatun bermula cerita. Bermula ada cerita. Anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Anna rajulan bahwasanya ada seorang lelaki. Anna rajulan bahwasanya seorang lelaki mata adalah meninggal siapa rajul ala ahdi Rasulillah ala ahdi Musa alaihi salam, di masa Nabi Musa alaihi salam. Ala adi Musa alaihissalam, atas masa Nabi Musa alaihissalam. Fakariya nasu huslahu. Fakariya kemudian tidak mau. Fakariya kemudian tidak mau anasu siapa manusia guslahu. Guslahu kepada memandikan rojul, guslahu kepada memandikan rojul, wadafnahu dan mengubur rojul, lifiskihi karena faseknya rojul, lifiskihi karena faseknya rojul. Fasek itu definisinya orang yang pernah melakukan dosa besar meskipun sekali, atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil yang tidak taubat. Jadi, apakah orang ketika sehari-harinya melakukan dosa kecil terus-menerus tanpa taubat itu langsung dikatakan berdosa besar, apa gimana? Ataukah ketika melakukan dosa kemudian taubat, dosa lagi diulangi, taubat lagi, apakah bisa dikatakan dosa besar? Hah? Berarti kalian udah pernah dosa besar semua, dong? Jadi ulama ada yang mengatakan bahwasanya ketika kita melakukan dosa kecil, kemudian kita taubat, kemudian kita kembali lagi kepada dosa itu, meskipun sehari 70 kali diulangi seperti itu, dosa taubat 70 kali, tetap tidak dikatakan dosa besar, masih dikatakan dosa kecil. Ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marratan. Seorang itu tidak akan disebut melakukan terus-menerus melakukan dosa selama dia setelah melakukan dosa itu bertaubat, meskipun dia mengulanginya sebanyak 70 kali. Fa'akhadhu kemudian mengambil siapa Anas. Fa'akhadhu kemudian mengambil siapa Anas. Fa'akhadhu kemudian menunjukkan Allahu siapa Allah Ta'ala ila Musa kepada Nabi Musa. Fa'auha kemudian mewahyukan Allahu siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah ila Musa kepada Nabi Musa alaihi salam. Waqala dan berkata siapa Allah. Waqala dan berkata siapa Allah. Ya Musa, wahai Musa, wahai Nabi Musa alaihi salam, maka meninggal rajulun siapa lelaki, rajulun siapa lelaki fi mahillati fulanin, di desanya fulan, fi mahillati fulanin, di desa orang, di desanya orang lain, maksudnya bukan di desanya sendiri. Fi mahillati fulanin, di desanya orang. Bil masbalati, di tempat pembuangan kotoran. Bil masbalati, di tempat pembuangan kotoran. Wa waliyun min awliyai. Wa dan bermula rajul. Wa dan bermula rajul. Waliyun adalah kekasihku. Waliyun adalah wali. Wali itu artinya kekasih.
Jadi kekasih itu ada yang kalanya wali, ada kalanya muhib. Wali adalah kekasih min auliyai, yang termasuk dari beberapa kekasihku. Min auliyai, yang termasuk dari beberapa kekasihku. Jadi jika orang disebut ini wali, artinya wali itu kekasihnya Allah, dia sudah dekat dengan Allah. Walam yagsiluhu walam yukaffinuhu. Walam yagsilu dan tidak, walam yagsiluhu walam yukaffinuhu. Walam yagsilu dan tidak memandikan siapa Anas. Walam yagsilu dan tidak memandikan siapa Anas hu kepada rojul. Hu kepada rojul. Walam yukafinu dan tidak mengkafani siapa Anas hu kepada rojul. Walam yutafinu, walam yutafinu dan tidak mengubur siapa Anas hu kepada rojul. Walam yutafinu dan tidak mengubur siapa Anas hu kepada rojul. Fadhab anta fagzilhu. Fadhab maka pergilah kamu Musa. Fadhab maka pergilah kamu. Anta ya kamu. Fadhab maka pergilah kamu. Anta ya kamu. Musa wahai Nabi Musa. Fadhab anta fagsil maka memandikanlah kamu. Fagsil maka memandikanlah kamu. Sudah jelas kan fagsil bisa dimaknai hu kepada rojul. Wakafin dan mengkafanilah kamu. Wakafin dan mengkafanilah kamu hu kepada rojul. Wasolli dan sholatlah kamu alaihi kepada rojul. Watfan. Wasolli dan sholatlah kamu alaihi kepada rojul. Wadfan afina yadfan. Wadfan dan menguburkanlah kamu hu kepada rojul. Banyak. Pas saya langsung terjemahin aja ya. Tapi gak afdol gitu kalau gak ada satu-satu. Ini sebenarnya kita itu ngejar kata apa ngejar makna? Kalau ngejar makna dimaknai semua. Kalau ngejar kata ya dibaca, saya yang baca langsung gitu. Oh maknanya jalan aja ke makna. Lebih baik kalian punya makna sih meskipun gak datang, enaknya gitu. Supaya kalian suatu hari ingin baca tuh bisa gitu, ya kan? Hah? Masya Allah. Saya langsung meroti aja ya, meroti aja, kita baca hadisnya sama kisah-kisah yang pendek aja nih. Tapi kalian dengerin, jangan ngomong. Wa'ala hadha hikayatun, dan mengenai hadis ini terdapat suatu cerita. Anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihissalam fakariyan nasu huslahu wa ikhnahu li fiskihi. Bahwasanya ada seorang lelaki di masa Nabi Musa meninggal. Ada seorang laki-laki meninggal di masa Nabi Musa,
tapi para masyarakat di situ tidak mau memandikan, tidak mau mengkafani dan tidak mau menguburnya. Kenapa? Lifiskihi, karena orang tersebut fasik. Jadi masyarakat sudah tahu bahwasanya ada lelaki tersebut itu seorang yang fasik dan dia menampakkan sifat fasiknya. Dia mabuk di hadapan orang lain sehingga orang lain tahu kalau dia mabuk. Kemudian ketika dia mati, tidak ada satu masyarakat pun yang mau mengurusi jenazahnya. Fa'akhadhu birijlihi wa tarakuhu fil masbalati. Kemudian orang-orang mengambil jasadnya orang tersebut kemudian dibuang di tempat pembuangan kotoran karena sudah saking hinanya itu menurut masyarakat. Tapi fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam maqala. Tapi Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, berkata pada Nabi Musa, ya Musa alaihissalam mata rajulun fi mahillati fulan fil masbalah. Wahai Nabi Musa, ada seorang lelaki meninggal kemudian oleh masyarakat dia dibuang di tempat pembuangan, di tempat pembuangan kotoran. Wa huwa waliyun min awliyai, padahal orang tersebut itu sebenarnya kekasihku, kata Allah. Meskipun menurut masyarakat itu sangat hina orang tersebut, tapi menurut Allah dia itu kekasihnya Allah. Walam yansiluhu walam yukafinuhu walam yukafinuhu. Tidak ada yang mau mengurusi jenazahnya. Fadhhab anta faksilhu wa kafinhu wa sholli alaihi. Kemudian Nabi Musa disuruh mencari keberadaan orang tersebut dan disuruh mengurusi jenazahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faja'a Musa alaihissalam ila tilkal mahillati wa sa'alahu anil mayyiti. Kemudian Nabi Musa mencari keberadaan lelaki tersebut. Maksudnya Nabi Musa berkunjung menuju desa yang diceritakan oleh Allah. Kemudian bertanya kepada masyarakat di sana. Bertanya, qala fa'alimuni makanahu. Nabi Musa bertanya kepada masyarakat, tunjukkan kepadaku di mana tempatnya lelaki tersebut, lelaki yang telah dibuang di tempat sampah tadi. Fadhahabu falamma ra'ahu Musa alaihissalam matruhan fil mazbalati wa akhbarahu an-nasu an su'i afalihi naja Musa rabbah. Kemudian ketika masyarakat mengajak Nabi Musa menuju tempat di mana rasul tersebut dibuang di tempat sampah, Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi amartani bidafnihi wa sholati alaihi wa qaumuhu yasyhaduna alaihi syarra. Dua Tuhanku, bagaimana mungkin engkau menyuruh aku menyolati lelaki ini, padahal masyarakat itu semuanya sudah tahu bahwasanya orang itu adalah bahwasanya orang tersebut itu orang yang fasik, sudah diakui oleh masyarakat, sudah terkenal gitu maksudnya. Apa namanya sih? Sampah masyarakat ya? Apa namanya? Sampah masyarakat istilahnya. Kemudian faqala ya Musa sadaqa qaumuhu fima haqu anhu min su'i amali. Memang benar, Allah Ta'ala menjawab munajatnya Nabi Musa. Wahai Musa, memang benar apa yang dikatakan oleh masyarakat tersebut bahwasanya dia orang fasik. Tapi ghairu annahu tashfa'u ilayya inda wafatihi bisalah sati asya'a. Hanya saja ketika orang ini detik-detik sebelum meninggalnya dia bermunajat kepadaku, dia mengadu kepadaku, kepada Allah artinya di tempat yang sepi, tidak ada orang yang tahu. Dia mengadu bahwasanya Allah sa'ala biha min li jami'ul mudnibin min khalqi wa a'taituhu. Yang andaikan semua makhluk di bumi ini yang pernah melakukan dosa-dosa yang besar mengadu kepadaku seperti apa yang diadukan oleh rajul tersebut, niscaya aku akan mengampuninya, kata Allah. Jadi terkadang kita itu merayu Allah, perlu merayu. Kayak sihirnya Abu Nawas, la ilas tunil firdausi ahlan wala aqwa 'alan nahil jafi. Duhai Tuhanku, las tunil firdausi ahlan, aku memang tidak layak masuk surga, kata Abu Nawas. Padahal Abu Nawas ini wali, tapi wali yang jalur lucu itu. Duhai Tuhanku, aku itu tidak layak masuk surga. Wala aku alina rijalimi, tapi di sisi lain aku juga tidak mampu jika masuk neraka. Berarti gimana? Aku tidak layak masuk surga karena dosaku banyak, tapi di sisi lain aku juga tidak mampu ketika aku masuk neraka.
Fahabli taubata wa fir dunubi, maka berikanlah aku taubat dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil adzimi, karena Engkau sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni. Kita merayu Allah. Kemudian lanjutan tadi, fa kaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin. Qala Musa ya rabbi wa masalasa. Qala Allah ta'ala lamma kanat wafatuhu qala ya rabbi anta ta'lamu minni anni kuntu artaqibul ma'asi wa kuntu akrahul maksiyata fi qalbi, lakin istama'a fiyya salasu khisalin hatta taqattul maksiyata wa akrahul maksiyati. Dua Tuhanku, jadinya gini gak enak ya, gimana nih? Hah? Kemana lagi ini? Ini cerita ini, udah cerita ini. Kalian dengerin aja ini. Ketika orang, nah itu yang namanya melakukan maksiat tapi benci maksiat. Di hatinya itu sebenarnya ada rasa benci, tidak menyukai maksiat tersebut. Wa kuntu akrahu al-maksiata fi qalbi, lakin istama'a fiyya salasu fisalin atau taqabtu al-maksiata. Sebenarnya aku benci dua-duanya melakukan maksiat, tetapi ada beberapa hal yang mendorongku melakukan maksiat meskipun aku benci maksiat tersebut. Awaluha hawan nafsu, hawan nafsi, warrofiku asuhu, wa iblisu la'natullah. Yang pertama yang mendorongku menjadikan aku maksiat adalah hawa nafsuku. Jadi setiap manusia ini dibekali oleh Allah hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk. Fa'alzamaha fujuruha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu. Jadi Allah itu mau memberikan kepada manusia hawa nafsu kebaikan dan hawa nafsu keburukan. Hawa nafsu kebaikan, hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan keburukan. Hawa nafsu kebaikan kita ini sholat, tarawih tadi ya dibeta-beta itu namanya hawa nafsu kebaikan. Ada hawa nafsu kebaikan. Tapi umumnya yang mendominasi pada diri manusia itu hawa nafsu keburukan yang mendominasi. Sehingga seseorang itu lebih kepada menyukai sesuatu yang buruk, meskipun dia dibekali otak yang digunakan untuk ini, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena hawa nafsu tadi. Kemudian yang mendorongku bermaksiat kepadamu adalah teman yang buruk. Nah ini teman yang buruk. Di dalam syairnya itu gimana? Lupa. Dosa lupa. Wa iblisu laknatullah. Kemudian iblis yang ketiga yang mendorongku maksiat kepadamu adalah iblis laknatullah. Jadi tiga, hawa nafsu, teman yang buruk, kemudian iblis laknatullah. Wa hadhihi salah satu al-qatni fil maksiati. Tiga inilah ya Allah yang menjadikan aku bermaksiat kepadamu meskipun aku benci kepada maksiat. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu. Sungguhnya engkau mengetahui apa yang aku ucapkan. Faghfirli, maka ampunilah aku. Itu munajat yang pertama. Kemudian munajatnya yang kedua, wasaniyatu qala ya rabbi innaka ta'lamu bi anni artaqibul ma'asi wa kana maqami ma'al fisqati ma'al fasaqati ya. Dua Tuhanku, sungguhnya engkau tahu bahwasanya aku melakukan maksiat itu sehingga menjadikan makomku itu bersama orang fasik, kedudukanku atau derajatku bersama orang fasik. Walakin uhibbu suhbatas sholihin wa zuhduhum wal maqamu ma'ruf kana habu ilayya minal fasikin. Tapi meskipun aku itu suka maksiat, tapi sebenarnya aku suka sekali duduk bersama orang-orang yang soleh. Imam Syafi'i pernah menyairkan, uhibbus sholihina walastu minhum la'alli anana bi syafa'ah. Imam Syafi'i ini pernah berkata, padahal Imam Syafi'i itu sudah jelas wali beliau. Dia pernah berkata begini, aku uhibbus sholihin walastu minhum. Aku menyukai orang-orang soleh. Di dalam hatiku ada rasa cinta kepada orang soleh, meskipun aku sendiri itu bukan orang yang soleh. Supaya apa? Supaya nanti semoga karena rasa cintaku ini aku dapat ditolong oleh orang soleh nanti ketika di hari
kiamat, hanya bermodalkan cinta. Meskipun secara amal itu belum bisa seperti mereka gitu. Wasalisatu qawla ilahi innaka ta'lamu minni anna solihina kanu ahabbu ilayya minal fasikin. Ya Rabbi, Tuhanku, bahwasanya aku tahu aku itu lebih mencintai orang soleh daripada orang-orang fasik. Hatta lawis taqdala bi rajulin solihun wa talihun laqaditu hajata solih ala talih. Sehingga andaikan ada dua orang datang kepadaku meminta tolong, yang satunya orang soleh dan yang satunya orang fasik, maka niscaya akan aku dahulukan membantu orang yang soleh. Itu. Meskipun aku pendosa hebat ya Allah, andaikan ada dua orang yang datang kepadaku, yang satunya soleh, yang satunya fasik, maka sudah pasti aku akan menolong orang yang soleh terlebih dahulu, mengalahkan orang yang fasik tadi. Qala fi riwayat wa bin ibni Munabbih al-haditsus salisu, langsung al-haditsus salisu bermula ini adalah hadis as-salisu yang nomor 3. Al-hadis salisu bermula ini adalah hadis yang nomor 3. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu ta'ala. An Anas bin Malik diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu, semoga meridhoi Allah siapa Allah Ta'ala anhu kepada Anas bin Malik. Qala berkata siapa Sayyidina Anas. Qala berkata bersabda. Qala bersabda Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dan kemarin dibilangin kalau dengar tamu malam itu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan. Inna Allaha sesungguhnya Allah. Inna Allaha sesungguhnya Allah Yanzuru adalah melihat siapa Allah. Yanzuru adalah melihat siapa Allah ila wajhi syaikhi, ila wajhi syaikhi kepada wajahnya orang tua. Sobahan di dalam pagi, wa masaan dan di saat sore hari. Sobahan di saat pagi hari, wa masaan dan di saat sore hari. Wa yaqulu ya abadi. Wa yaqulu dan berkata siapa Allah. Wa yaqulu dan berkata siapa Allah, ya abadi, duhai Tuhan, duhai hambaku, wahai hambaku. Ya abadi, wahai hambaku. Itu yang sampingnya Atria sama sih? Hah? Salsa. Tadi nggak bangun. Bangunin lah, bangun sebentar gitu, nanti tidur lagi. Masa tidur los gitu. Tidur melek gitu loh, jangan tidur terus. Melek apa sih melek? Bangun ya? Kalian tahu melek gak? Bahasa apa melek itu? Bahasa Jawa kan? Bahasa Indonesia? Inna Allah yang dulu ila wajhi syaikhi sobahan wa masaan. Wa yaqulu dan berkata siapa Allah, ya abadi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka. Qad kabura sungguh telah tua. Qad kabura telah tua, sungguh telah tua.
Qad kabura sungguh telah tua, sinuka apa umur kamu, artinya umur kamu itu sudah tua. Waraqqa jilduka, waraqqa dan telah berkeriput, waraqqa dan berkeriput, jilduka apa kulitmu, waraqqa dan berkeriput, jilduka apa kulitmu. Wadaqqa admuka, dakka dakka apa admuka, dakka dako ya, emang kata-katanya dako. Hah? Dalko, dalko. Hah? Pak dako kan? Wadako dan telah lemah. Wadako dan telah lemah. Admuka apa tulangmu. Waqtaroba dan sungguh telah dekat ajaluka apa masa matimu. Waqtaroba dan sungguh dekat ajaluka apa kematianmu. Wahana dan sudah saatnya, wahana dan sudah saatnya kudu muka apa datangmu. Wahana dan sudah saatnya kudu muka apa datangmu. Ilayya kepadaku, kamu tuh sudah tua, sebentar lagi sudah mati, dan kamu sudah saatnya datang menghadap aku Allah. Fastahi, fastahi maka malulah kamu, fastahi maka malulah kamu, minni kepadaku, minni kepadaku. Fa'ana maka sesungguh, fa'ana maka bermula saya, fa'ana maka bermula saya. Astahi, astahi adalah malu siapa saya Allah ini, Allah yang berkata fa'ana maka bermula saya. Astahi adalah malu siapa saya. Min syaibatika, min syaibatika dari ubanmu, min syaibatika dari ubanmu. An u'adziba kepada menyiksa siapa aku, ka kepadamu. An u'adziba kepada menyiksa siapa aku, ka kepadamu. Finnari di dalam neraka. Al-hadis susali satu, hadis yang ketiga diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah mulai berkeriput, kemudian tulangmu sudah lemah dan sudah saatnya kamu datang kepadaku, artinya sudah ajalmu ini sudah dekat, maka mulai sekarang malulah kepadaku ketika kamu mau bermaksiat kepadaku. Malu, hendaklah kamu malu ketika hendak bermaksiat kepadaku. Niscaya aku juga akan malu untuk menyiksamu dan memasukkanmu ke dalam api neraka. Jadi biasanya orang itu mulai sadar ingin tobat ketika umurnya sudah mencapai 40 tahun ke atas. Ramadan tajalla wa